Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Mpi Tarot. Biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, sebelum aku kasih tahu temanya apa atau untuk pilih kartu, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya biar tahu kalau aku sudah upload. Hei. Nah, teman-teman, hari ini aku akan bacakan temanya itu adalah siapa sih yang diam-diam suka sama kamu. Nanti mungkin aku bisa sedikit membacakan ciri-ciri atau mungkin yang keluar jenis pekerjaan atau karakternya. Nah, itu aku akan bacakan. Tapi sebelumnya teman-teman, pokoknya selalu support aku, channel aku, dukung aku terus ya. Amin. Nah, aku akan mulai sekarang. Aku akan kocok kartuku sesuai dengan aku aja, dan teman-teman gak usah membayangkan siapa-siapa. Maksudnya gini, siapa tahu aja ini ciri-cirinya memang lagi dekat dengan teman-teman atau gimana gitu kan. Cuma aku sih minta tolong sama teman-teman, pokoknya juga usah membayangkan siapa-siapa. Oke? Aku akan kocok kartu aku. Oke, aku sudah kocok. Aku tebar seperti biasa. Aku akan pilih kartu aku sesuai dengan nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mulai dari nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Terus ini nomor 3. Ini nomor 4. Oke, aku sudah kocok kartuku dan aku sudah tebar. Nah, kira-kira siapa sih yang diam-diam suka sama kamu atau ada respon hati sama kamu? Oke, teman-teman, silakan pilih kartu nomor 1, 2, 3, 4. Tapi sekali lagi teman-teman gak usah membayangkan siapa-siapa, konsentrasikan diri sendiri aja. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. 4, 3, 2, dan 1. Oke, silakan. 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Aku akan mulai bacakan dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Kira-kira ciri-ciri atau orang yang menyukaimu seperti apa? Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku, yang pertama itu adalah dia sudah kenal sama kamu. Dia sudah kenal sama kamu, setidaknya dia pernah dicurhati sama kamu, atau minimal gini, dia pernah sorry, dia pernah tahu dia pernah tahu cerita tentang kamu, tapi dia, menurut kartu aku, dia nggak masalah. Hanya saja memang kalau aku lihat dari kartu aku, dia itu pernah dan kalian itu pernah saling kenal, masih dalam satu ruang lingkup pekerjaan. Artinya gini, bisa aja gini kan, kadang namanya kita bekerja ada ruko ya, kita misalnya kantor kita buka ruko, misalnya teman-teman kerja di perbankan deh gitu. Nah, ternyata sosok orang ini tidak kerja di bank tersebut, tapi kerjanya di ruko yang lain yang mungkin bersebelahan dengan kantornya teman-teman. Nah, aku membaca seperti itu. Jadi ruang lingkupnya masih ada dalam ruang lingkup pekerjaan. Terus aku juga lihat orangnya agak tinggi, badannya kurus tapi berisi. Gimana ya kurus tapi berisi ya? Badannya pokoknya gini, yang gambarnya suka sama kamu nih, badannya itu kurus tapi tidak krempeng. Nah, istilah kasarnya kurus tidak krempeng. Terus aku juga lihat dia tipe yang pekerja keras. Kalau dilihat dari pekerjaannya sih, sepertinya pekerjaannya itu sesuai dengan ilmunya dia atau pendidikannya dia, aku lihatnya. Nah, terus aku juga lihat dia pekerja keras, agak tinggi, cuma memang orangnya agak pemalu. Nggak enakan kalau misalnya menyatakan perasaan sama lawan jenis, karena dia bukan takut ditolak ya, tapi masih ada rasa minder gitu.
terus terus aku juga lihat dari kartu aku, dia orangnya baik, nggak enakan sama orang, banyak orang yang minta tolong sama dia, kulitnya kuning langsat ke arah sawo mateng. Terus aku juga lihat sih, insya Allah basically dia baik ya. Dan kalau perasaannya dia sukanya sama kamu seperti apa, dia masih pengen penjajakan dulu, masih pengen kenal sama kamu, ibarat kata gini, masih pengen menilai kamu juga gitu ya. Walaupun aku lihat secara tidak langsung kalian pernah ketemu dan mungkin beberapa kali pernah ketemu dan sering negor, tapi aku lihat dari dianya yang tidak berani mengungkapkan perasaannya sama kamu. Itu ya aku lihat dari kartu aku di nomor 1. Dan apa ya, ibarat kata sosoknya ini, sosok orang ini juga, tambahannya ya teman-teman ya, sosok orang ini juga kayaknya sih dari segi pekerjaan cukup punya ini ya, posisi ya, entah itu supervisor atau head admin atau head finance. Nah aku bacanya seperti itu. Dan orangnya agak tinggi, kulitnya ke arah kuning langsat sawo mateng, kuning langsat ke arah sawo mateng. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 1. Nah kalau untuk nomor 2, kira-kira seperti apa sih dia yang menyukaimu diam-diam? Nah kalau aku lihat kalau aku lihat dari kartu aku itu, yang pertama itu adalah ini hampir sama dengan nomor 1, cuma bedanya kalau nomor 1 itu kan ruang lingkup pekerjaan. Nah kalau ini bisa jadi teamwork kamu guys, bisa jadi satu tim dalam pekerjaan kamu. Karena yang aku lihat dari kartu aku itu kondisinya adalah di sini ada kartu teamwork, berarti secara tidak langsung kalian satu kantor, satu perusahaan, bisa saja satu divisi. Karakternya orang itu agak-agak males, bukan males ya, mageran. Kadang kalau disuruh ya gampang gitu. Terus orangnya juga agak-agak sedikit sombong tapi pintar, orangnya berambisi. Dari physically agak tinggi, tapi tingginya hampir sama kayak kamu sih, nggak tinggi-tinggi banget ya. Bisa tinggi kamu 160, paling dianya 163 gitu ya, beda-beda tipis lah gitu. Terus aku juga lihat dia orangnya gampang mageran, sedikit troublemaker, tapi bukan berarti troublemaker dia pembuat masalah terus, bukan, tapi troublemaker untuk kelucuannya dia. Jokesnya dia bagus banget. Tingginya yang tadi aku bilang hampir sama-sama kamu, badannya agak gempal tapi tidak gendut. Satu tim sama kamu, aku sih pasti kalau satu tim bacanya satu perusahaan. Aku masih 50-50 dia sudah punya pacar atau belum, maksudnya gini, dia sudah ada yang dekat atau belum, aku masih 50-50. Yang pasti aku lihat dari kartu aku dia belum menikah. Terus aku juga lihatnya dia tipe pekerja keras, bagusnya. Cuma ya gitu, tadi aku bilang orangnya agak mageran dan suka bercanda, suka ngejokes gitu, suka apa ya, cerita-cerita gitu. Nah itu bagusnya dia, orangnya seperti itu. Cuma memang kalau aku lihat pasangan sih, aku baca ada indikasi punya pasangan tapi 50-50 gitu loh. Jadi kayak nggak yakin banget kalau aku lihat dari kartu aku ya, maksudnya nggak yakin banget dia jomblo, tapi untuk punya pasangan dia nyantai. Maksudnya dia nggak terlalu yang apa ya, dikit-dikit pacaran ya, dia malah banyak habis waktu di tempat kerjanya dia ya, mungkin biar bisa barengan sama kamu. Nah itu aku lihat ya. Jadi kalau aku ulangi lagi, ciri-cirinya itu adalah dia bisa satu tim kerja sama kamu, bisa satu perusahaan sama kamu, badannya agak gempal, tingginya mungkin misalnya seandainya teman-teman tinggi 160 cm, dianya 163 misalnya seperti itu. Orangnya agak sedikit keras kepala, agak sedikit arogan, suka gampang mageran, suka ngelucu, suka ngejokes. Tapi bagusnya dia adalah dia pekerja keras. Kalau sudah konsentrasi kerja dia akan apa ya, konsentrasi kerja untuk ya apa ya namanya, ibarat kata ya dia mau kerja gitu. Terus aku juga lihat kulitnya sih di sini nggak terlalu kelihatan, cuma kalau aku lihat sih kulitnya bersih, tapi aku baca agak hitam ya, tapi nggak hitam banget ya, tapi kulitnya bersih aku lihatnya. Dan aku juga lihat sih dia sering kok beberapa kali bercanda sama kamu, walaupun ada indikasi salting, tapi dia pernah bercanda sama kamu. Cuma yang terakhir ini aku masih samar-samar dia sudah punya pacar atau belum, karena ada indikasi dia sudah punya pacar, tapi kok aku masih ragu-ragu gitu. Jadi kalau aku baca untuk pasangannya dia, aku bacanya masih 50-50. Nah itu dia di kartu nomor 2. Nah yang ketiga, kartu nomor 3 kira-kira seperti apa kalau aku lihat dari kartu aku. Oke.
Nah, siapa sih yang kira-kira diam-diam menyukaimu ya? Atau gambarannya ciri-ciri orang yang menyukaimu? Aku baca yang pertama kali tiba-tiba ada tulisannya perselingkuhan. Berarti aku membaca dia sudah punya pasangan, entah itu dia sudah menikah atau memang masih berpacaran. Ya, aku baca ciri-ciri. Kulitnya bersih banget. Kalau dilihat dari ciri-cirinya ini menarik. Jadi kalau aku baca sih dia kuning langsat, tidak ke arah sawo mateng. Terus aku juga lihat kerjaannya dia itu ada gambarannya ya yang berhubungan dengan hukum. Bisa aja dia HRD, bisa aja dia bagian legal, bisa aja memang mungkin dia pengacara atau apa sih yang kalau bikin tanah itu rumah ya, notaris gitu. Bisa aja pokoknya intinya dia ruang lingkup pekerjaannya itu gambaran kartu aku di dunia hukum. Tapi di sisi lainnya dia ini sepertinya punya usaha atau berdagang. Aku lihatnya kerjanya suka keluar kota tapi tidak menetap di suatu kota, hanya beberapa kali dinas, bisa 2 hari atau 3 hari dinas dia akan pulang. Terus aku juga lihat dia karakternya cukup baik sih, agak sederhana ya kalau dari segi sifat gitu. Terus aku juga lihat, aku nggak tahu dia udah punya pacar atau istri ya, tapi kok dia seperti kayak mengikuti apa yang dimau sama orang rumahnya ya. Orang rumah sih bisa jadi itu orang tua, bisa jadi itu istri gitu. Atau kalau pacaran nggak mungkin ya di rumah. Nah, mungkin kalau aku baca istri. Terus orangnya juga sudah dewasa sih, pola pikirnya sudah dewasa, tidak seperti anak-anak, mungkin tidak seperti orang yang seumurannya dia, jadi dia sangat lebih dewasa. Karakternya sederhana, penyabar, bertanggung jawab, suka keluar kota kalau dalam hal pekerjaan tapi tidak menetap. Tapi aku ragu-ragu nih karena tiba-tiba ada kartu perselingkuhan, jadi aku mungkin mungkin aku sedikit membacanya teman-teman. Aku takut dia sudah punya pasangan, entah itu suami atau istri atau masih dalam kategori berpasangan. Nah, kalau teman-teman nih dihadapkan dengan kondisi seperti ini, misalnya ada orang lawan jenisnya suka sama teman-teman gitu kan, tapi kondisinya seperti ini, sudah punya pasangan, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Kalau aku boleh saran, berani untuk menolak. Karena apa? Karena ada satu hal, jangan sampai ini akan menjadi konflik berkepanjangan untuk teman-teman. Jangan sampai ini menjadi konflik di mana tahu-tahu amit-amit coba baik teman-teman dilabrak sama istrinya atau pasangannya, kan nggak enak banget ya gitu kan. Padahal teman-teman nggak merasa mengejar dia, padahal yang mungkin mengejar teman-teman itu adalah dia gitu kan. Cuma kan di sini teman-teman kalau memang tidak suka nggak usah terlalu respon lah, kalau aku boleh saran. Takut banyak masalah di kemudian hari. Itu sih kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3. Agak lemes sih aku bacanya karena kok tiba-tiba kelihatannya sudah punya pasangan gitu. Nah, yang terakhir nomor 4, kira-kira ciri-ciri orang yang suka sama kamu itu seperti apa? Wow. Kalau dari segi physically, rambutnya agak gondrong, tapi nggak gondrong yang gondrong panjang dikuncir ya. Pokoknya rambutnya agak gondrong, kulitnya putih bersih, pekerjaannya bagus. Pekerjaannya itu yang aku lihat itu adalah bisa jadi staf pengajar atau guru ya, atau dosen, atau apa sih itu bimbingan kelas itu apa ya namanya ya, BK, bimbingan konseling gitu. Terus aku juga lihat dia ada indikasi pengusaha juga, artinya gini, pengusaha tuh dia seperti punya usaha juga, orangnya tulus apa adanya, baik, sukses. Aku baca masih single, orangnya pintar, ada unsur pertobatan, artinya adalah dia pengen hidupnya lebih baik dari segi agama, dan dia memang pengen serius cari orang yang bisa hidup bersama dia. Tadi aku udah bilang ya, orangnya agak tinggi, rambutnya agak gondrong, kulitnya putih bersih, badannya agak kurus tapi tidak krempeng, penyayang, dia punya usaha, cuma usahanya aku belum terlalu kelihatan, bisa jadi usahanya itu seperti ATK, tapi aku masih samar-samar. Bukan sama-sama tidak bisa kebaca ya. Terus aku juga lihat di sini apa lagi ya? Orangnya pintar sekali. Untuk indikasi pekerjaan aku bacanya di sini ada tulisannya mengajar atau mendidik. Berarti aku baca staf pengajar. Staf pengajar itu bisa jadi dosen, bisa jadi BK ataupun istilah kasarnya guru. Nah, aku lihat di nomor 4 seperti itu. Jadi
bagus, bukan berarti yang lain tidak bagus ya, tapi memang nomor 4 mungkin dari kulitnya putih bersih ya, mungkin karena namanya dia mengajar di dalam ruangan, pasti kan dia nggak kemana-mana gitu. Aku lihatnya orangnya juga pintar gitu, jadi ya memang mungkin udah bidangnya dia ya gitu. Aku lihatnya dari kartu aku nomor 4. Jadi insya Allah ya pilih kartu nomor 4 ya, semoga aja sesuai dengan apa yang mungkin teman-teman rasakan ya. Nah yang tadi nomor 3 tadi aku sudah menjelaskan, nomor 2 dan 1 juga. Semoga semuanya berkenan di hati teman-teman. Terima kasih banyak mau mendengarkan pilih kartu ini. Jangan lupa selalu support aku di channel YouTube aku, Pi Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain loncengnya, teng teng, biar teman-teman tahu kalau notifikasi aku sudah masuk atau sudah upload. Oke? Mohon maaf jika ada salah-salah kata teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.